Dari Forum News Network. Ini heboh sekali ya soal gelar doktor dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Ketua Umum Partai Golkar ini. Ini Bung Rocky, ini kan Bahlil ini kemarin baru saja dinyatakan meraih gelar doktor dalam kebijakan strategis di Universitas Indonesia, nih alma mater Anda ya, dengan nilai cum laude. Sejumlah alumni FISIP UI menyampaikan petisi agar dilakukan kajian ulang terhadap pemberian gelar doktornya Bahlil ini. Di media sosial itu juga beredar petisi penolakan terhadap gelar doktor Bahlil. Ya, akhirnya soal disertasi Bahlil itu jadi problem nasional. Dan saya barusan dalam pertemuan alumni itu, terutama anak FISIP, menganggap bahwa ada hal yang harus dilanjutkan, dan saya kira benar karena ini adalah soal kejujuran akademis. Tuh, saya dikirimkan bahan-bahan itu dan mulai membaca sebetulnya. Tetapi yang jadi problem adalah administrasi dari peristiwa itu sendiri. Kita bicara dulu administrasinya tuh, yaitu ada indikasi bahwa pembimbing atau ya promotornya itu barusan diangkat jadi komisaris. Gak ada soal sebetulnya, jadi soal komisaris itu kan urusan bisnis lain dengan urusan akademis. Tetapi di Indonesia komisaris itu adalah sogokan jabatan. Jadi terlihat betul betapa ada konflik of interest antara siapa ya, Profesor Chandra siapa namanya itulah, dengan Saudara Bahlil yang sedang mengambil atau akhirnya memperoleh predikat cum laude. Jadi kalau kita pergi pada tradisi akademis, orang akan melihat pertama kali metodologi, riset problemnya apa, dan itu intinya tuh. Disertasi itu dia mesti menyumbang pada teorisasi, itu dasarnya tuh. Seseorang menulis disertasi boleh tentang apa aja, tetapi kedalaman teori itu yang membedakan antara disertasi dan tesis mahasiswa itu. Walaupun seringkali juga skripsi mahasiswa lebih dalam kontroversi teoritisnya ketimbang disertasi. Tetapi disertasi sendiri ada aturannya yang kita sebut sebagai dasar epistem dari pertanyaan penelitiannya. Apa itu? Riset design ada, oke. Lalu politics of why-nya apa? Apa sebetulnya idenya di belakang disertasi itu kan? Kalau dia sekedar berupa laporan yang kemudian dibangga-banggakan, itu ada problem tuh kan. Kita tahu hilirisasi itu, kalau saya bicara misalnya dengan anak-anak muda Eropa itu, mereka menganggap iya hilirisasi di Indonesia bagus karena terbukti dia mengefisienkan produk, lalu jadi dasar untuk disebut aja pemerataan ekonomi. Tetapi problem soal nikel ini bukan di hilir tapi di hulu, yaitu penguasaan energi hulu itu, energi nikel terutama, oleh sistem yang tidak kompetitif kan. Itu yang dipersoalkan secara akademis kan. Jadi mesti dilihat mengapa hilirnya bersih, hulunya kotor secara politis. Itu baru namanya pertanyaan disertasi. Itu dasarnya tuh. Jadi itu yang justru nggak terjadi tuh. Saya nggak tahu bagaimana proses pembimbingan di situ, tetapi yang sangat penting juga untuk diperhatikan etika di dalam penulisan dan pembuktian sekaligus pengujian, itu intinya.